Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Hulika Malkan dengan NIM 2311110057 dari kelas S1 SD 0402. Hari ini saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas infografis pada mata kuliah Manajemen Project. Berikut akan saya tampilkan untuk hasil infografisnya. Berikut ini merupakan hasil pembuatan infografis saya yang sudah saya buat. Saya akan zoom terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari apa itu manajemen proyek. Nah, di sini manajemen proyek kalau dilihat dari kata dasarnya itu ada manajemen, proyek, dan juga TIK. Berarti melibatkan pengelolaan proyek tentunya yang berkaitan dengan teknologi. Jadi, pengertian panjangnya manajemen proyek itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi atau TI tentunya, seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi perangkat keras, atau pengaturan infrastruktur TI. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proyek dengan efisien dalam hal waktu, biaya, dan juga kualitasnya. Nah, masuk ke karakteristik proyek TI itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama, bersifat sementara dan memiliki tujuan unik. Kedua, menggunakan sumber daya lintas departemen. Ketiga, memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dan karakteristik terakhir yaitu memerlukan perencanaan dan kontrol yang matang. Sehingga muncul pertanyaan, mungkin apa sih bedanya project dan juga operasional? Nah, perbedaannya, project itu kan bersifat sementara, unik, memiliki batas waktu dan anggaran yang ketat. Sedangkan operasional itu sendiri bersifat berkelanjutan, berulang, dengan anggaran dan jadwal yang fleksibel. Jadi, project TIK ini memiliki karakteristik yang membedakannya itu dari operasi sehari-hari, yaitu bersifat sementara dan memiliki tujuan unik. Selain itu, proyek juga memiliki batasan waktu dan anggaran yang ketat. Sementara operasi atau operasional ini sendiri berfokus pada tugas yang berulang dengan anggaran yang lebih fleksibel, seperti misalnya penjualan atau produksi. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis organisasi proyek. Nah, organisasi proyek ini ada 3. Yang pertama ada organisasi fungsional, kedua ada organisasi projektis, dan yang ketiga ada organisasi matrik. Nah, masing-masing dari jenis-jenis ini tentunya memiliki pelaku atau pengelolaannya secara berbeda. Kita bahas satu-satu. Untuk organisasi fungsional, berarti stafnya itu dikelompokkan berdasarkan fungsi atau spesialisasi mereka. Kemudian untuk manajer proyeknya itu juga memiliki otoritas terbatas. Yang kedua ada organisasi projektis. Di sini organisasi projektis itu melihat proyek sebagai fokus utama dengan manajer proyek yang memiliki otoritas penuh. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu organisasi matriks, ini merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan juga proyek dengan tanggung jawab manajer dibagi menjadi manajer proyek dan juga manajer fungsional. Jadi untuk pemilihan jenis organisasi proyek ini dapat mempengaruhi bagaimana proyek tersebut akan dijalankan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau organisasi fungsional itu lebih menekankan pada spesialisasi departemen, sedangkan organisasi matriks itu menggabungkan kedua sistem tersebut, dan untuk organisasi projektis itu memberikan otoritas penuh kepada manajer proyek. Nah, lanjut kita masuk ke proses manajer proyek. Nah, di sini ada diagram alirnya, bisa dilihat di sebelah kiri, mulai dari inisiasi. Jadi untuk proses manajemen proyek itu ada 5 tahapan. Yang pertama dimulai dari inisiasi, dilanjut perencanaan, kemudian dilakukan eksekusi,
kemudian monitoring dan pengendalian, dan penutupan. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, mulai dari yang pertama, inisiasi itu berarti menentukan topik atau tujuan project dan ruang lingkup awalnya seperti apa. Bisa dibilang semacam pendefinisian dari tujuan si project tersebut itu dibuat. Kemudian masuk ke perencanaan di sini termasuk merencanakan bagaimana proyek akan dilaksanakan, termasuk penjadwalan, anggaran, dan identifikasi resiko. Kemudian setelah diinisiasi dan juga dilakukan perancangan, itu masuk ke eksekusi, di mana eksekusi ini mulai melaksanakan rencana dengan yang telah disusun tadi dengan mengkoordinasikan tim dan sumber daya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu ada monitoring pengendalian, seperti mengawasi kinerja proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Dan tahapan yang terakhir atau proses yang terakhir yaitu penutupan atau menyelesaikan proyek, menyelesaikan semua dokumen, semua aktivitas, dan menyerahkan hasil proyek kepada klien atau pemangku kepentingan. Nah, proses manajemen project ini melibatkan 5 langkah utama tadi, termasuk menentukan tujuan, menyusun strategi, menjalankan rencana, kemudian mengawasi jalannya project, dan menyelesaikan serta menyerahkan hasilnya. Jadi harus ada outputnya. Kelima tahapan ini membentuk siklus hidup proyek yang memungkinkan manajer proyek untuk memantau dan mengkontrol proyek dari awal hingga akhir. Nah, setiap tahapan ini harus dijalankan tentunya dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilan proyek. Lanjut, di sini ada sertifikasi yang dapat diambil. Ada beberapa, diantaranya ada 4. Yang pertama ada PMP atau Project Management Professional. Nah, ini merupakan sertifikasi internasional yang diakui secara global untuk manajer project yang berpengalaman. Kemudian ada Prince2 atau PEP Project in Control Environment, yaitu metodologi manajemen project berbasis proses yang diakui secara global, menyediakan struktur terkelola untuk mengendalikan project dari awal hingga akhir. Kemudian berikutnya ada PMI ACP atau Project Management Institute Agile Certificated Practitioner, yaitu sebuah sertifikasi dari Project Management Institute atau PMI yang mengakui keahlian seseorang dalam menerapkan praktik agil pada proyek. Kemudian yang terakhir, sertifikat CSM atau sertifikat untuk pengelolaan proyek dengan metode Scrum. Lanjut, untuk tools yang digunakan dalam manajemen project ini ada banyak tentunya. Di sini saya akan menyebutkan 6. Yang pertama itu ada Microsoft Project. Nah, Microsoft Project ini sebagai alat lengkap untuk perencanaan dan pengelolaan project. Berikutnya ada Jira. Nah, Jira ini seperti platform untuk manajemen project berbasis agil untuk pelacakan tugas dan kolaborasi tim. Sebelumnya saya juga sudah pernah pakai Jira waktu itu pada saat magang sebagai project assistant intern, itu pakainya Jira. Berikutnya ada Asana. Nah, Asana ini juga mirip-mirip seperti Jira. Berikutnya ada tools Trello yang saat ini sedang saya pakai. Kemudian ada Slack dan juga ada Microsoft Teams. Nah, kalau Microsoft Teams itu sepertinya udah sering digunakan juga ya sebagai alat untuk komunikasi dan kolaborasi tim. Nah, untuk website dan sumber informasi project selanjutnya itu ada beberapa, diantaranya yang pertama ada PMI atau Project Management Institute, itu sebagai sumber utama bagi manajer project sebagai pembelajaran, sertifikasi, dan informasi terbaru tentang manajemen proyek. Kemudian yang kedua ada scrum.org dan
Prince2 sebagai sumber resmi untuk pembelajaran metodologi sertifikasi dari Scrum dan Prince2. Kemudian yang terakhir ada projectmanagement.com, ini sebagai platform komunitas sumber daya untuk manajer project yang menyediakan artikel dan juga forum. Nah, itu tadi pembahasannya. Jadi kesimpulannya, manajemen project TIK ini adalah suatu proses yang penting untuk memastikan project teknologi informasi berjalan dengan lancar, mencapai tujuannya sesuai dengan waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditetapkan. Project TIK ini memiliki karakteristik yang berbeda dari operasi sehari-hari, seperti sifatnya yang sementara dan tujuan yang unik. Seperti 3 komponen tadi ya, ada fungsional, projectize, dan ada matrix. Kemudian itu juga mempengaruhi bagaimana cara mengelolanya. Setiap project itu mengikuti 5 tahapan, mulai dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring dan pengendalian, kemudian ditutup dengan penutup dan memberikan output berupa hasilnya. Kemudian untuk sertifikasi tadi sudah disebutkan ada 4, dan untuk tools yang digunakan ini juga sangat penting, karena tools itu sebagai alat bantu manajemen project untuk meningkatkan efisiensi dan transparan dalam project tersebut. Dan untuk website atau sumber informasi dari project juga yang utamanya ada 4 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.